Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, para jamaah salat zuhur ya, yang semoga salat kita diterima oleh Allah Jalla wa ala. Siang hari ini kita akan duduk sejenak untuk membahas apa yang telah dibahas oleh para ulama rahimahumullahu wa hafizahumullah tentang adanya pesan-pesan keimanan, pesan-pesan akidah yang kiranya bisa kita renungi di bulan Ramadan ini pada saat kita puasa. Salah satunya, para jamaah sekalian, barakallahu fikum, yang bisa kita renungi dari pesan keimanan di bulan Ramadan ini adalah musyahadatu minnatillah subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan di bulan Ramadan ini tentang karunia yang Allah berikan kepada kita. Keistimewaan, karunia, pemberian yang Allah berikan kepada kita. Ini sangat banyak dan ini perlu untuk kita tengok lagi. Ayo ikhwah barakallahu fikum. Salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua di bulan Ramadan ini adalah, pertama, sadar atau tidak sadar, kita ini masuk di bulan Ramadan dalam keadaan apa? Orang Islam, kitanya Islam. Jadi si Ramadan yang begitu banyak keistimewaan, kita bisa dapat keistimewaannya. Beda dengan banyak orang yang lain. Banyak orang yang lain bolak-balik Ramadan setiap tahun mampir, tapi dia nggak dalam keadaan Islam. Atau mungkin sebagian dari kita dulu waktu masuk Ramadan dia belum Islam, sekarang baru Islam. Ini karunia dari Allah Jalla wa ala. Karena ada musim yang begitu banyak Allah berikan kebaikan, pahala dan lain sebagainya, tapi kitanya malah tidak memanfaatkannya dalam keadaan kita bukan muslim. Ini gak jadi karunia lagi. Makanya Ramadan ini bisa jadi karunia bagi kita, bapak-bapak sekalian, karena kita alhamdulillah jadi orang Islam. Makanya perlu disyukuri banget. Dan di antara karunia Allah Subhanahu wa taala, kita masuk Ramadan, kita muslim, dan kita masuk bulan Ramadan itu dalam keadaan kita puasa. Insya Allah semuanya di sini puasa nih bapak-bapak nih. Dari kelihatan dari wajah-wajahnya puasa. Ini karunia juga dari Allah. Kalau kita mau lihat, kayaknya kalau kalau kerja kantoran gini nggak usah bandingin sama yang terlalu jauh. Kadang teman yang sekantor sama kita ada yang gak mau puasa. Dibilang uzur, gak ada uzur. Tapi ada orang muslim masuk bulan Ramadan masuk, tapi puasa gak mau. Puasa gak mau. Setiap puasa buka di siang-siang, atau dari pagi udah niat. Dari pagi niatnya apa? Gak puasa. Udah bikin kopi pagi-pagi. Niatnya nggak puasa. Orang seperti ini bapak-bapak sekalian itu nggak dapat taufik dari Allah Jalla wa ala. Kita yang puasa itu taufik dari Allah, itu pemberian, itu karunia dari Allah. Anda masuk bulan Ramadan dan Allah menjadikan Anda bisa puasa di bulan Ramadan. Sedangkan orang-orang yang lain masuk bulan Ramadan tapi nggak bisa puasa di bulan Ramadan. Makanya karunia besar bapak-bapak sekalian. Allah Jalla wa ala memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa berpuasa. Dan alhamdulillahnya apa? Alhamdulillahnya bulan Ramadan ini ibadah yang Allah wajibkan kepada kita nggak terlalu sulit. Puasa ibadahnya. Dan puasanya nggak terlalu sulit bapak sekalian. Buktinya kita mampu melakukannya dari subuh sampai maghrib. Udah. Bukan dari subuh ketemu subuh lagi, enggak. Mungkin itu kita nggak mampu. Ini cuma dari subuh sampai maghrib.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita karunia yang begitu banyak, sampai ibadah yang paling istimewa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini dibuat mudah oleh Allah, mampu kita lakukan. Kalau Allah menginginkan puasa itu dari subuh sampai 1 jam sebelum subuh, kalau itu yang diinginkan sama Allah, kita bisa apa? Ya udah, sami'na wa ata'na. Tapi nggak gitu Allah buat. Allah buat ibadah yang bikin manusia apa? Mampu. Dulu orang-orang Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam, mereka ini ada satu ibadah yang kalau kita dengar hari ini luar biasa sulitnya. Bapak-bapak sekalian, kalau kita melakukan suatu dosa misalnya, apa kewajiban yang mesti kita lakukan? Taubat kan? Caranya gimana itu? Hah? Cara taubat gimana, Pak? Di sini nggak ada yang pernah taubat nih. Gimana cara taubat? Cara taubat itu yang paling penting itu di hati caranya, Pak. Nyesel maksiat, itu taubat. At-taubatun nadamah, para ulama. Taubat itu poinnya nadamah, kamu nyesel melakukan itu. Dari penyesalan itu kita minta ampun sama Allah. Itu taubat tuh. Mudah kan? Dulu di zaman Bani Israel, kalau ada orang mau bertobat, apa yang mesti dia lakukan? Bunuh diri, tanda taubat diri ya. Tuh. Coba sekarang. Syariatnya masih sama. Setiap habis melakukan dosa, kalau mau tobat mesti apa? Bunuh diri. Sepi loh Temart nih. Dosa bunuh diri, ya. Terlalu berat, dan alhamdulillah Allah tidak mewajibkan itu bagi kita. Dosa minta ampun, dosa taubat, lebih ringan, mampu kita untuk lakukan gitu. Maka ini karunia dari Allah Jalla wa Ala. Kita bulan Ramadan, ibadah yang bisa kita lakukan itu bukan ibadah yang Allah wajibkan kita nggak mampu. Hatta nih puasa ini mampu, subhanallah. Ya, bahkan Pak, ada ibadah-ibadah yang memang dari dulu kita mampu, cuma kita nggak ngelakuin kecuali di bulan Ramadan, puasa 30 hari. Itu kan kita mampu. Ya. Padahal di luar bulan Ramadan itu Senin Kemis aja ngap-ngapan gitu. Susah banget ini mau Senin Kemis. Padahal mampu. Ya, maksud saya di sini adalah kita lihat nih karunia Allah ini luar biasa banyaknya buat kita. Di samping itu ada orang yang nggak dapat karunia ini. Udah masuk bulan Ramadan, udah masuk, nggak puasa dia. Rasulullah SAW pernah mengatakan, dan ini bapak-bapak sekalian, pahala standar paling rendah pahala orang di bulan Ramadan ini apa tuh? Ada yang tahu? Paling rendah dapat ini dia. Apa Pak? Dapat maghfirah, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin, raghima anfu rajul. Celaka seseorang, dakhala alaihi Ramadan, thumma salakh falam yughfar lah. Masuk ke bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, tapi dosanya nggak diampunin sama Allah. Ini celaka nih. Celaka. Kalau pahala yang paling standar aja dia nggak dapat gitu. Makanya yang paling standar dari bulan Ramadan Bapak sekalian itu apa? Maghfirah, ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Makanya dengan puasa kita berharap Allah ngampunin kita. Dan kalau yang tertinggi pahalanya tidak dihitung lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana ajzibih. Aku yang akan balas semuanya, kata Allah. Jangan ngomongin maghfirah lagi, udah pasti dapat. Ini yang standar tadi maghfirah Bapak sekalian. Rugi pada saat seseorang Allah udah bilang pahala standar, dosa ente habis. Pahala standar, dosanya habis. Gak puasa, Allahu Akbar. Cuma apa ya? Ya paling nulis doang di status marhaban ya Ramadan. Itu aja standar. Itu gak dapat pahala juga. Udahannya nggak puasa, nggak ada manfaatnya. Ya, subhanallah. Makanya karunia dari Allah begitu besar Bapak sekalian.
Ini harus disadari, dan ini pelajaran keimanan di bulan Ramadan ini. Banyak pahala bertebaran di bulan Ramadan. Ini karunia dari Allah Jalla wa'ala. Jadi ingat ya, kita mampu puasa Bapak-Bapak sekalian, itu karunia dari Allah. Saya ulang, kita mampu puasa di bulan Ramadan ini karunia dari Allah Jalla wa'ala. Karunia. Kalau saya tanya Bapak-Bapak nih, dulu Pak 10 tahun yang lalu puasa apa enggak? Ada enggak yang kebiasaannya enggak puasa ya? Baru sekarang ini puasa. Kalau ada, itu yang sekarang ini karunia dari Allah. Kemarin enggak dapat karunia dari Allah. Kemarin enggak dapat rezeki melaksanakan ibadah, enggak ada. Enggak dapat. Makanya ya, kita harus betul-betul mengenali pada saat Allah mengatakan yamunnuna 'alaika an aslamu. Banyak beberapa orang itu mereka mengatakan ya, bahwa saya membantu Islam atau Islam maju nih gara-gara jasanya saya. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakan wahai Muhammad, kata Allah, jangan belagu mengatakan dirinya berjasa atas ibadah yang mereka lakukan. Perhatikan dulu Bapak sekalian. Jangan belagu, jangan ngerasa bahwa ibadah yang kita lakukan itu memang dari keringat kita, dari kemampuan kita jaga hawa nafsu, dari kehebatan kita jaga sholat, dari kehebatan kita begini dan begitu. Wallahu yamunnu 'alaika islamakum. Allah yang kasih. Siapa yang ngasih kita bisa beribadah? Allah. Allah yang ngasih. Jadi jangan pernah terbesit dalam pikiran kita kalau kita nggak puasa pasti Allah sedih. Ya, pasti Allah sedih kalau kita nggak puasa. Merasa kehilangan kalau kita nggak puasa. Paling enggak. Bapak-bapak sekalian, ada satu ayat yang ayat ini benar-benar menjadikan saya ini ngaca banget dengan apa yang kita lakukan gitu loh sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "man yartadda minkum an dini," siapa yang mau murtad, kata Allah. Murtad nih, bukan enggak puasa doang nih, murtad. Siapa yang mau murtad? Apakah Allah Jalla wa ala kemudian akan mengatakan jangan murtad dong, nanti Islam sepi, jangan murtad, nanti berkurang orang yang sujud kepadaku. Apa kata Allah? Man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaum. Murtad aja kata Allah. Murtad aja. Mau keluar dari Islam, keluar. Fasawfa ya'tillahu biqaum. Mudah bagi Allah, kalian dibinasakan, ganti dengan kaum yang baru, yuhibbuhum wa yuhibbuna, kata Allah. Kami cinta dengan mereka, mereka cinta kepada kami, kata Allah. Lihat. Ini ancaman yang cukup luar biasa sebenarnya. Mau murtad, silahkan murtad, gampang untuk Allah Jalla wa'ala. Tinggal dihilangi. Kalau nggak mau beribadah, dibinasakan sama Allah, dimatikan sama Allah, nanti tumbuh lagi Allah buat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Jadi jangan pernah ngerasa bahwa Allah membutuhkan sujudnya kita. Enggak. Allah membutuhkan puasanya kita. Enggak. Yang butuh puasa itu kita. Yang butuh ibadah itu kita. Nggak puasa, ya udah, yang rugi itu kamu. Jangan pernah memikirkan bahwa Allah tuh rugi gara-gara kita nggak puasa. Barakallahu fikum. Ini kajian ini ada beberapa orang lah ya, ada 50 orang atau mungkin lebih. Kalaupun kajian ini hanya dihadiri 1 orang, ya, atau kajian ini dihadiri sekian banyak orang, itu tidak menambah kesempurnaan Allah Jalla wa'ala. Nggak terus Allah tambah kaya, ya. Nggak terus Allah itu tambah luar biasa gara-gara kita kajian. Nggak, Bapak. Jangan pernah berpikir seperti itu. Sebaliknya, pada saat kita nggak ada yang ngaji, nggak ada yang puasa, jangan berpikir Allah jadi miskin gara-gara kita nggak puasa. Kerajaannya terus berkurang gitu. Nggak, sama sekali. Sama sekali tidak. Wallahu ghani. Allah tuh maha kaya. Makin butuhnya apa? Allah dengan sujudnya kita yang kalau kita sujud mikirnya udah kemana-mana.
Butuhnya Allah apa dengan puasa kita yang banyak bocornya? Apa? Gak ada. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian baik perbuatannya, baliknya tuh perbuatan itu kepada kalian lagi, kata Allah. Wa in asa'tum falaha. Kalau kalian buruk, baliknya ke kalian juga. Gak ada Allah dapat apa-apa dari sujudnya kita, gak ada. Sama sekali gak ada. Allah sengaja ciptain surga, ada sholat, ada puasa untuk kita. Wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, balik lagi sama dia nanti pahalanya. Kalau dia kufur, dia juga yang rugi. Lihat. Ini konsep besar dalam Islam, Bapak-bapak sekalian. Ya. Makanya suka ada orang ngambek sama Allah. Pernah dengar Bapak? Ada orang ngambek sama Allah, nggak mau sholat, nggak sholat tetap belangsak Ustaz. Puasa nggak puasa tetap susah. Ente nggak sholat tambah susah. Kok mau miskin dunia akhirat gitu? Di dunia susah, nggak tambah nggak sholat. Insya Allah di akhirat juga nggak gampang orang ini. Bakal susah juga. Dan dia merasa kalau saya tidak sholat, mogok sholat gitu ya, itu Allah Jalla wa'ala akan memberikan saya pahala yang banyak. Ini sadarlah. Masa serendah itu Allah Jalla wa'ala? Justru Allah menjadikan Anda ada kesulitan agar kembali kepada Allah. Bukan kalian narik Allahnya. Kita yang mesti datang kepada Allah Jalla wa'ala. Ini konsep yang cukup besar sebenarnya dalam Islam. Jadi nggak usah merasa bahwa Allah membutuhkan ibadah kita. Nggak, yang butuh, yang akan dapat faedahnya, akan dapat untungnya kita, bukan Allah Jalla wa'ala. Puasa, nggak mau puasa, ya udah. Tugas kita ngelihat orang yang nggak puasa, tugas kita ingkar munkar. Tapi kalau dia milih nggak puasa, urusan dia sama Allah. Dia akan tanggung akibatnya. Dosa besar itu dia akan tanggung. Nggak mau sholat, dia yang bakal tanggung. Sholat, dia juga yang bakal tanggung nikmatnya. Makanya ini karunia Allah Subhanahu Wa Taala besar, Bapak-bapak sekalian. Ini perlu banget disadari agar nggak timbul ujub, nggak timbul kesombongan dalam diri kita bahwa kita telah beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, belum lagi kalau kita mengatakan tentang ibadah kita yang begitu banyak kekurangan. Ya, subhanallah. Ya. Afwan. Fabarakallahu fikum. Di antara karunia Allah Subhanahu wa taala Bapak-bapak sekalian, di bulan Ramadan itu pahala-pahala itu dilipat gandakan oleh Allah. Ini karunia juga dari Allah. Ya, ila 700 dhif. Sampai 700 kali lipat. Wa sufidati syayatin. Di antara karunia Allah di dalam bulan Ramadan apa? Setan-setan dibelenggu. Ya. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini gimana menurut Bapak? Setan beneran dibelenggu apa enggak? Hah? Efeknya setan masih ada enggak? Maksiat masih jalan apa enggak? Maksiat masih jalan. Padahal setannya dibelenggu. Memang ada beberapa ini ya, beberapa tafsiran ya tentang masalah hal ini ya. Kalau kita bilang setan dibelenggu Ustaz, tapi kenapa ya? Saya masih pengen lihat TikTok cewek goyang-goyang. Kenapa? Setan dibelenggu, tapi giliran buka grup-grup yang ngomongin orang tuh saya masih paling semangat tuh untuk ngasih materi-materi kepada dia tuh. Kenapa ini masih bisa terjadi? Ada setan yang lepas. Kadang si setan ini disalahin mulu. Emang salah sih dia. Cuma pada saat Rasul mengatakan wasufidatis syayatin, dibelenggu tuh setan-setan, tapi tetap bocor maksiat kita, tandanya sebab orang bermaksiat itu bukan hanya
Si setan. Tapi siapa? Kitanya mirip setan gitu loh. Emang maunya maksiat. Jadi setan kalau dibelenggu, kan dia nggak bisa ganggu. Tapi orang itu maksiat kan? Itu setan nyantai aja kali ya. Ini orang mah nggak usah diganggu juga maksiat. Dia udah ada apa ya? Passion dia maksiat. Bakatnya ini bakat maksiat. Jadi nggak perlu ada setan-setanan, tetap maksiat. Orang yang begini nih berbahaya. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Ada jiwa-jiwa yang jiwanya ini selalu menyuruh dia kepada keburukan. Makanya kalau kita yang paling tahu diri kita apa? Al-insan tabibu nafsi. Seseorang itu dokter buat dirinya sendiri, dia yang paling tahu sudah. Kalau kita tahu bahwa saya begitu tuh Ustaz, saya nggak bisa ditinggalin sendiri, pasti maksiat saya. Kalau udah tahu seperti ini, jangan suka sendirian. Saya kalau buka HP, ya itu pasti ngelihatnya yang aneh-aneh. Ya jangan buka HP. Seseorang itu paling mengerti bagaimana menanggulangi dirinya sendiri. Maka ini perlu banget dilihat di bulan Ramadan. Wasufidati syayatin itu karunia sebenarnya. Maka sekarang bayangin coba, ada orang setan udah diikat, dia tetap maksiat. Gimana kalau setan dibuka ikatannya? Apa nggak tambah kacau orang ini? Itu tafsiran yang pertama, Pak. Tafsiran yang kedua sebenarnya nggak jauh beda. Tafsiran yang kedua itu mengatakan apa? Setan dibelenggu itu cuma yang gede-gede aja, pentongannya doang. Ini anak buahnya ini nih, yang kecil-kecilnya ini tetap berkeliaran. Gitu. Bahaya apa enggak? Kalau kita masih tergoda dengan maksiat setan-setan kecil, gimana kalau pentolannya pada turun? Udah di luar bulan Ramadan, pentolannya pada turun, jagoannya pada turun semua. Apa nggak tambah rusak ini? Lihat, padahal wasufidati syayatin itu luar biasa. Karunia dari Allah Jalla wa'ala agar kita apa? Agar kita bisa berpuasa dengan baik. Makanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bilang, Bapak sekalian, idza sumta, kalau kamu puasa, falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanak. Kalau kamu lagi puasa, puasakan juga telinganya, puasakan juga matanya, puasakan juga apa? Lisannya. Wala taj'al yawma fitrika wa yawma siyamika sawa. Dan jangan pernah menjadikan hari di mana Anda berpuasa itu enggak ada bedanya dengan hari yang Anda tidak berpuasa. Subhanallah. Enggak puasa lihat TikTok, puasa masih lihat TikTok juga. Ini orang gagal, enggak ada perbedaan dalam puasanya. Makanya kan Rasul beberapa kali itu mengancam kita, memberikan informasi kepada kita, rubba shaimin, ada yang puasa hadduhu min siyamihil ju'i wal atash, yang dapat dari puasanya cuma dua, lapar sama haus. Pengen makan, pengen minum aja, udah itu aja yang dia dapatkan. Kenapa? Bocor tuh puasanya. Padahal Rasulullah SAW itu udah membuat puasa ini bisa terjaga. Banyak banget hadis-hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, idza jahila 'alaika ahad, kalau ada orang yang ngajak ribut, bilang apa? Inni mur'un shaim, saya lagi puasa. Bahkan sebagian para ulama, Bapak sekalian, ngomong saya lagi puasanya teriak, kencengin suaranya. Kenapa? Pelajaran bagi yang lain dan kekuatan bagi kita. Kekuatan bagi kita. Bilang kita lagi puasa. Maksudnya apa sih? Puasa ini junnah, perisai buat kita, nahan kita. Ya, maka ini minnatullah jalla wa ala, ini karunia Allah kepada kita begitu banyak. Begitu banyak. Ya, pahala di mana-mana ada, dan karunia yang cukup luar biasa yang kita rasakan Bapak-Bapak sekalian adalah adanya majelis ilmu di bulan Ramadan. Jujur,
saya kebiasaan, mungkin para ustadz yang lain juga, itu memang banyak berkutatnya dengan masalah ayat Quran, hadis dan lain sebagainya. Tapi percaya atau tidak percaya, para ustadz ini sangat butuh ceramah lagi, Faham? Diceramahin sama guru-gurunya mereka butuh. Dan begitu diceramahin sama guru-gurunya, adem lagi hatinya. Tambah lagi imannya. Itu yang kebiasaan para dai itu apa? Ceramah. Tapi begitu diceramahin sama gurunya, masih tetap mau, masih tetap butuh, masih tetap menginginkannya. Ini yang dai yang setiap hari urusannya sama ini lagi gitu. Gimana yang bukan dai? Afwan. Gimana yang kerja gitu? Gimana yang kerja? Yang lingkungan dia bukan Quran, bukan ayat. Ya kerjaan mereka. Ini lebih butuh lagi untuk siraman rohani seperti ini. Majelis ilmu seperti ini. Kalau nggak ngedrop, mesti dicas. Apalagi di bulan Ramadan. Nggak baca Quran di bulan Ramadan itu pasti turun iman. Subhanallah. Ya, makanya Ibnu Abbas pernah mengatakan, bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, innal imana la yakhluqu fi thawbi ka thawbi ahadikum. Sesungguhnya keimanan itu bisa rusak dan usang sebagaimana baju kalian. Fajaddidu imanakum, maka perbaharuilah iman-iman kalian. Bapak sekalian, barakallahu fikum. Di antara karunia dan pelajaran keimanan ya yang kita bisa dapatkan di dalam bulan Ramadan adalah ihtisab thawabus shiyam, mengharapkan pahala berpuasa. Ya, mengharapkan pahala berpuasa. Dan pahala berpuasa ini cukup banyak dan mesti kita ingat-ingat terus agar kita ada semangat dalam berpuasa. Rasulullah SAW, ini pasti bapak-bapak udah hafal. Ini ada hadiahnya nggak nih kalau dia jawab? Belum ada. Apa? Air putih. Man shoma. Apa lagi Pak? Hadisnya apa? Man shoma Ramadan, terus imanan wa ihtisaban. Lalu akhirnya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Oh, enggak gitu hafal juga, tapi alhamdulillah. Saya pikir hadiahnya bakal banyak. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala. Yang diharapkan apa? Pahala. Bukan yang lain selain pahala. Pahala yang diharapkan. Apa yang dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bapak-bapak, barakallahu fikum. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Rasulullah SAW, siapa yang puasanya seperti itu, dosa bakal diampuni, dosa yang lalu bakal diampuni. Di sini, kalau bapak-bapak ada yang umur 50, dosa yang 50 tahun bakal diampuni gara-gara ini. Dosa yang 40 tahun bakal diampuni gara-gara puasa ini. Dosa yang 30 tahun bakal diampuni gara-gara ini, gara-gara puasa ini. Ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Tapi dengan penuh apa? Iman. Jadi yang mendorong puasa kita itu apa? Keimanan kita. Kita ngerti bahwa ini diwajibkan, ini rukun Islam. Siapa yang melakukannya akan mendapatkan pahala. Bukan karena euforia, orang puasa kita puasa. Tapi kalau orang nggak puasa kita nggak puasa. Kalau yang begini bukan dorongannya iman. Tapi ini dorongan keimanan. Kita sadar betul bahwa Allah yang memerintahkan ini. Imanan itu namanya. Ya. Wahtisaban, mengharap pahala dari Allah. Pahalanya apa? Ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Jadi ada orang puasa Pak, orang puasa ini pengen kurus, pengen langsing. Yang kayak begini dapatnya apa? Langsing doang. Kalau sampai langsing, kita nggak bisa pahala kalau kayak begini. Kenapa? Allah tidaklah menjadikan adanya ibadah puasa untuk orang kurus, enggak. Bukan. Allah adanya puasa ini la'allakum tattaqun, kata Allah. Itu tujuannya, itu maksudnya.
Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampunin. Itu maksudnya, bukan untuk langsing. Ada orang puasa untuk sehat, udah untuk sehat aja. Kalau untuk sehat aja, dia cuma dapat sehat aja. Gak usah cerita ampunan dari Allah, surga dari Allah. Enggak bisa. Kenapa? Allah tidak mewajibkan kita puasa untuk kita sehat, tidak. Bukan tujuannya. Itu buahnya iya. Paham ya? Hikmahnya puasa salah satunya mungkin bisa bikin langsing, bisa bikin sehat, iya. Tapi tujuan yang dengan itu manusia berpuasa bukan ini. Ini buahnya, ini ngikut ini. Anda mau pakai tujuan ini, nggak pakai tujuan ini, mau mikirin sehat, nggak mikirin sehat, dapat. Tapi yang mesti dipikirin apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Itu yang paling penting. Dan kebutuhan kita dengan ampunan itu banyak. Kalau ini sekarang kita 12.48, jam 12.48. Kalau saya tanya bapak-bapak sekarang, dari jam 05.00 subuh sampai 12.49 sekarang, siapa yang baru dosa sekali? Baru nulis kesalahan 1 kali? Atau baru dosa 2 kali? Atau baru dosa 3 kali? Ada? Tolong dimatiin dulu HP-nya. Ya, siapa yang baru dosanya beberapa kali? Ini nggak ada yang nunjuk bapak-bapak nih. Jangan-jangan nggak ada dosanya, Ustaz. Mulai dari nol. Siapa yang sampai sekarang belum ada dosa sama sekali? Nggak nunjuk juga, nggak berani. Kayaknya lebih daripada itu. Kalau kita sadar bahwa kalau cuma dari jam 5 subuh sampai 12.49 dosa kita nggak bisa dihitung. Ya, kalau kita sadar sebelum satu hari ini aja dosa kita udah banyak, berarti kita juga harus sadar bahwa kita memerlukan ampunan dari Allah tuh besar dan banyak. Ya dengan puasa ini bisa, dengan bulan Ramadan ini bisa. Pahala yang paling standar itu dapat maghfirah dari Allah Jalla wa'ala. Ya, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi bapak-bapak sekalian, barakallahu fikum, yang tarawih. Apa kata Rasulullah SAW? Man shalla ma'al imam hatta yansarif. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah. Allah bakal memberikan kepadanya pahala 1 malam suntuk. Sholat 1 malam suntuk Allah kasih. Padahal kita tarawih cuma 11 lah. 11 rakaat, kadang udah 11 juga kita milihnya yang pendek-pendek. Imamnya tambah baca pendek tambah bagus. Ente sholat di mana? Sholat situ. Kenapa? Imamnya mata pendek bahasanya. Cepat, ya. Udah enak aja dah kalau udah pendek, cepat, enak udah. Ya. Fala haula wala quwwata illa billah. Padahal kita tahu sendiri juga ya Bapak sekalian ya, afdhalus shalah, sebaik-baiknya salat itu apa? Tulul qunut, yang paling lama berdirinya. Yang paling lama apa? Berdirinya. Ya. Tarawih kalau selesai bersama imam dapat pahala sebanyak itu. Belum lagi Pak, kita nggak ngomongin pahala dalam sholat loh. Di pahala dalam sholat saya sebutin 1 aja. Man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan ucapan aminnya para malaikat, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tarawih berapa kali kita ngomong amin itu? Berkali-kali itu. Dapat, subhanallah, luar biasa. Pahala begitu banyak di bulan Ramadan. Maka harapkan pahala-pahala ini. Ya, kadang kita suka berat sholat tarawih, kita berat sholat malam dan lain sebagainya. Ingat ini, dosa gue banyak, mesti diampuni. Ya, di bulan-bulan lain nggak pernah tahajud, ya sekarang lah dapat pahala tahajud. Ini hal-hal seperti ini harus dikembangkan dalam diri kita Bapak sekalian. Maaf ya, banyak orang beribadah tetap tujuannya dunia. Tetap tujuannya dunia. Dan ini gak banyak dalam hadis Pak. Gini contohnya, ada orang mau dia tahajud,
mau tahajud, tapi tujuan dia tahajud apa? Saya sengaja tahajud biar usaha saya lancar. Udah itu doang. Nggak kepikiran tuh masuk surga, jauh dari neraka, nggak kena azab kubur, cepat dalam sirat, hisabnya ringan. Nggak kepikiran itu. Yang penting usaha lancar. Tahajud biar dapat rezeki banyak. Itu aja udah. Doa di bulan Ramadan akan diijabah sama Allah. Doa dia. Doanya cuma dua. Minta sehat, rezeki. Sehat, rezeki. Sehat, rezeki. Itu terus. Dia nggak butuh Pak, untuk masuk surga. Nggak butuh dia untuk masuk ke liang lahatnya dan dapat nikmat kubur. Ini dia. Ini yang perlu banget kita lihat Bapak sekalian. Allah ini dari tadi dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih iming-iming semuanya akhirat. Karena apa? Karena lebih besar akhirat dibanding dunia. Kalau dunia ini jauh lebih besar dibanding akhirat, maka semuanya akan dunia, Pak. Pasti dikasih dunia semuanya sama Allah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Allah ampunin, Allah ampunin, Allah ampunin. Dan ingat, saya bicara seperti ini bukan berarti kalau kita sholat tarawih berarti dapat pahalanya cuma di akhirat, dunia enggak. Allah tidak sepelit itu. Tapi Anda harapkan akhirat, dunia Anda dapatkan. Tapi kalau Anda harapkan dunia, akhirat belum tentu Anda dapatkan. Maka dalam sholat kita, dalam puasa kita yang diharapkan apa? Pahala akhirat. Saya ingat seorang sahabat, Anas bin Malik, kalau minum zam-zam, air zam-zam, Bapak kalau minum air zam-zam doanya apa Pak? Minta apa Pak? Hah? Gak ada yang pernah minum air zam-zam. Doanya apa? Wah, malu-malu nih. Sehat ya? Sehat. Nah, dia pernah minta ganteng? Dia tambah ganteng, cuci muka pakai zam-zam. Anas bin Malik, waktu beliau ingin meneguk gitu zam-zam itu, beliau doanya apa? Ya Allah, jadikanlah tegukan ini menghilangkan dahagaku di padang mahsyar nanti. Kan kita tahu ma'u zam-zam lima syuribalah, minum zam-zam itu khasiatnya sesuai dengan doa peminumnya. Lihat doanya. Dia minta sama Allah biar air zam-zam ini yang akan membasahi tenggorokannya dia di padang mahsyar nanti, saat matahari cuma berjarak beberapa mil dari setiap manusia. Kita kepikiran enggak? Subhanallah. Lihat orientasi akhirat itu pasti beda. Pasti beda. Bangun tahajud malam-malam 20 menit doa isinya rezeki tok. Usaha lancar, perusahaan maju, perusahaan lancar, usaha maju, begitu terus. Surga enggak, padang mahsyar enggak kesebut, Rabbighfirli enggak, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Ini kadang makanya banyak orang termotivasi sesuatu itu karena dunia. Pak, kalau semuanya karena dunia, terus untuk akhirat sisanya apa? Apa yang mesti kita sisain di akhiratnya apa? Padahal semua dari sini saya yakin semua sepakat bahwa hidup kita akan lebih lama di akhirat dibanding di dunia. Tapi hatta sholat kita pengennya dunia dapatnya. Kenapa ente sholat? Biar rezeki lancar. Ya lancar, cuma niatnya yang banyak gitu loh. Akhirat jadi niat utama, jangan jadi niat kedua. Makanya bapak sekalian, barakallahu fikum, Ramadan ini banyak ngajarin macam-macam, ya, tentang penghambaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Pada saat Allah memerintahkan kita untuk puasa di bulan Ramadan, sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena kita adalah hambanya Allah Jalla wa'ala. Bapak sekalian, barakallahu fikum, dari jam 1:05, ya. Semoga bermanfaat ya apa yang saya bawakan di kesempatan siang hari ini. Mungkin sisa 5 menit kita buka untuk tanya jawab ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Halo bapak-bapak, ibu yang mau bertanya. Ibu-ibu ada yang bertanya nggak, Bu? Bapak-bapak ada yang mau tanya juga? Silakan. Nggak ada nih.
Oh iya, ada satu. Tadi Ustaz bilang adalah aminnya kita kalau berbarengan dengan malaikat bisa diampuni. Nah, yang benar itu aminnya itu pas setelah iman jejak berapa lama biar kita bisa sesuai dengan malaikat. Oh iya, barakallahu fikum. Seorang makmum dia membaca amin itu setelah imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi nggak nunggu imamnya bilang amin baru kita bilang amin, enggak. Bahkan sunnah untuk imam itu aminnya dia bareng sama makmumnya memang. Ya, bareng sama makmumnya. Ini tempat di mana diharapkan malaikat juga ikut amin di situ. Yang kita bisa mendapatkan ampunan tadi. Gitu. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz, ini anak ini terkadang suka pelit, sebetulnya kalau misalnya ada orang si iftar, kadang anak tuh lebih memilih punya sendiri gitu. Ini gimana untuk menghilangkan seperti ini? Kenapa ente milih punya sendiri lebih enak? Kayaknya enak nih dari dapat pahalanya gitu, Ustaz. Oh iya. Barakallahu fiik, ya. Tenang aja ente. Dia dapat pahala, antum juga bisa dapat pahala. Ya. Jadi lebih baik sekarang gini, kita kalau dibalik. Pada saat kita memberikan makanan berbuka puasa untuk seseorang, ya, kita berharap orang itu makan gitu kan. Ya. Sama orang yang ngasih, kita juga berharap yang sama gitu loh. Jadi kita berbagi ihsan, berbagi kebaikan dengan mereka. Begitu ada yang mau berbuat baik disambut gitu loh. Bukan malah ditolak, ya. Dan pelit semacam itu juga tidak dibenarkan gitu. Karena apa? Karena rahmatnya Allah, karunia-Nya Allah, pahalanya Allah itu luas. Anda ambil itu, Anda makan yang punya Anda dan seterusnya, itu tetap dapat semuanya pahalanya. Dan pahalanya kita, ya, sebagai orang yang dapat bukaan dari orang, itu tidak berkurang sama sekali. Ya. Jadi apa yang mesti kita sayangkan gitu loh. Apa yang mesti kita sayangkan? Maka pelit seperti itu tidak terpuji, ya. Jadi kita ambil apa yang orang berikan kepada kita, dia mau berbuat baik kita sambut, ya. Dan ini memang banyak beberapa kali terjadi, ya. Ada orang ngasih ditolak ya, kesian ya. Orang ngasih ini buat berbuat baik gitu loh. Kalau dia mau berbuat baik kita sambut, kita bahagiakan mereka sebagaimana kita ingin juga dibahagiakan saat kita ingin berbuat baik, gitu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Semoga Allah SWT menjaga puasa kita semua. Semoga Allah menjaga puasa kita semua, menerima puasa kita semua, dan Allah memberikan kita taufik dan kesuksesan dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Kita mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di masjid ini, kita juga berharap Allah mengumpulkan kita seperti ini di surga Firdausnya kelak. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.